Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fakih, absen 43 dari kelas PAI Hidmato. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis, temanya sholat fardu. Baik, berikut adalah penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah. Baik, marilah kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan bacaan basmalah dan dilanjutkan dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna bika sholihin. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna faman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu kita pada pagi hari ini akan membahas mengenai sholat fardu. Tujuan dari mempelajari materi sholat fardu ini adalah agar kita semua bisa mengerti apa saja sih pengertian dari sholat fardu tersebut. Yang kedua, kita bisa menjelaskan bagaimana batas waktunya masuknya sholat fardu tersebut. Yang selanjutnya adalah menjelaskan mengenai rukun, syarat sah serta syarat wajib dalam sholat fardu tersebut. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari sholat fardu. Apa sih yang dimaksud dengan sholat fardu? Dalam kitab Fathul Qorib, pengertian sholat fardu secara bahasa artinya adalah doa. Sedangkan dalam secara istilah yaitu adalah rangkaian perbuatan atau perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Rafi'i, yang artinya dan sholat secara istilah sebagaimana yang telah diucapkan oleh Imam Rafi'i. Sholat adalah rangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya, dalil-dalil mengenai kewajiban dalam melaksanakan sholat fardu. Yang pertama adalah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Selanjutnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u marrakiin. Yang artinya tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Selanjutnya dalil yang terakhir yaitu pada surat Al-Kautsar ayat ke-2 sebagaimana berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Dengan melihat beberapa dalil-dalil di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kewajiban melaksanakan sholat fardu adalah wajib. Maka jika kita tidak melakukan sholat fardu, maka kita akan mendapatkan dosa. Materi yang selanjutnya yaitu batas waktu melaksanakan sholat fardu. Apakah ada yang tahu batas-batas waktu melaksanakan sholat fardu? Baik, kalau belum ada yang tahu, marilah kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah sholat duhur. Menurut pada surat Al-Isra ayat 78, Bismillahirrahmanirrahim. Akimi sholata liduluki syamsi ila ghasyaqil laili wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajri kana masyhuda wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang artinya, dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh ini disaksikan oleh para malaikat. Menurut ahli tafsir, ayat di atas menjelaskan waktu sholat duhur dimulai saat matahari mulai tergelincir. Waktu tersebut termasuk keadaan dalam waktu sholat duhur dan sholat asar. Selanjutnya, selain pada Quran surat Al-Isra ayat 78,
Nabi juga bersabda yang artinya sebagai berikut. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa pada suatu siang sebelum matahari benar-benar di atas titik atas tertinggi, Rasulullah SAW kembali didatangi oleh malaikat Jibril seraya berkata, "Wahai Muhammad, bangunlah dan laksanakan sholat." Mendengar panggilan tersebut, maka Nabi Muhammad SAW segera bangun dan melaksanakan sholat zuhur ketika matahari telah mulai tergelincir. Itu riwayat Ahmad, An-Nasai, dan Imam At-Tirmidzi. Dengan melihat hadis di atas dan dalil Al-Quran, maka dapat diambil kesimpulan bahwa masuknya waktu sholat zuhur yaitu ketika matahari mulai tergelincir. Oke, selanjutnya yang kedua adalah sholat asar. Pada surat Al-Isra ayat 78 yang artinya dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula pada sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Selanjutnya pada surat Al-Hud ayat 114, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin, yang artinya dirikanlah sholat pada kedua ujung hari, yaitu pagi dan petang, dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Ini adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Menurut para ahli tafsir, ayat di atas menyebutkan bahwa waktu sholat yaitu tepi siang termasuk waktu sholat subuh dan asar. Sedangkan dalam hadis Nabi yang artinya ketika bayang-bayang telah tampak, telah mulai lebih panjang dari sosok asli benda tersebut, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad seraya berkata, "Bangunlah dan lakukan sholat lagi." Setelah mendengar perintah ini, Rasulullah SAW kemudian segera melakukan sholat asar ketika panjang bayangan segala benda melebihi panjang benda-benda tersebut. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan At-Tirmidzi. Melihat dalil hadis di atas serta Al-Quran, maka dapat diambil kesimpulan bahwa masuknya waktu sholat asar adalah ketika bayang-bayang benda tersebut panjangnya sudah melebihi benda tersebut, benda itu sendiri. Setelah itu maka kita wajib untuk melaksanakan sholat asar. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah sholat maghrib. Pada surat Al-Hud ayat 114 yang artinya dirikanlah sholat pada kedua ujung hari, yaitu pagi dan petang, dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Ini adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Menurut para ahli tafsir, ayat di atas menyebutkan waktu sholat yaitu pada bagian malam, yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Serta pada surat Al-Isra ayat 78 yang artinya, dan dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ayat ini juga menerangkan waktu sholat yang 5, yaitu tergelincirnya matahari menunjukkan waktu sholat zuhur dan sholat asar. Sedangkan gelap malam menunjukkan waktu sholat maghrib, isya, serta subuh. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Jabir yang artinya kemudian pada waktu maghrib menjelang, ketika waktu maghrib menjelang, Jibril datang kembali kepada Nabi seraya berkata, "Bangunlah dan melakukanlah sholat lagi." Maka beliau Nabi Muhammad SAW melakukan sholat maghrib ketika matahari terbenam. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan At-Tirmidzi. Dengan melihat ayat dan hadis di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sholat maghrib dilaksanakan pada waktu gelap malam dan pada waktu matahari sudah mulai terbenam. Selanjutnya sholat yang keempat yaitu sholat isya. Pada surat Hud ayat 114 yang artinya dirikanlah sholat pada kedua ujung hari, yaitu pagi dan petang, dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Ini adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Selain itu, pada hadis Nabi yang artinya kemudian pada waktu isya menjelang dan Jibril datang kembali seraya berkata,
bangun dan lakukanlah sholat. Maka Rasulullah SAW segera melakukan sholat isya ketika syafaq atau mega senja merah telah menghilang. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan At-Tirmidzi. Dengan melihat hadis di atas serta surat Al-Hud ayat 114, maka dapat diambil kesimpulan bahwa masuknya waktu sholat isya adalah ketika syafaq atau mega senja merah sudah hilang. Dengan begitu kita dapat melakukan sholat isya. Perlu kita ketahui bahwa sholat isya merupakan sholat yang paling lama atau paling panjang daripada sholat-sholat yang lain. Selanjutnya sholat yang terakhir yaitu sholat subuh. Pada surat Al-Isra ayat 78 yang artinya dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ayat ini menerangkan waktu sholat yang kelima, yaitu sholat subuh. Selain itu pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Jabir yang artinya kemudian pada waktu subuh menjelang dan Jibril datang kembali seraya berkata, bangunlah wahai Rasulullah dan lakukanlah sholat. Maka Rasulullah SAW melakukan sholat subuh ketika waktu fajar menjelang. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan At-Tirmidzi. Dari hadis di atas maka dapat disimpulkan bahwa waktu masuknya sholat subuh adalah ketika fajar menghilang. Yaitu fajar di sini adalah fajar yang kedua, yaitu fajar shodiq, bukan fajar yang kandid. Oke, selesai sudah materi tentang menjelang mengetahui waktu masuknya sholat. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu syarat wajib, syarat sah, serta rukun sholat fardu. Yang pertama adalah syarat wajib sholat. Dalam kitab Fathul Qarib ada 3, yaitu beragama Islam, ada balik, ada berakal. Beragama Islam di sini adalah orang-orang yang sudah masuk agama Islam. Jadi jika orang tersebut masih kafir, maka tidak berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Sedangkan orang yang Islam kemudian murtad, kemudian masuk lagi ke Islam, maka orang tersebut wajib mengqadha selama orang tersebut murtad. Yang kedua adalah balik. Balik di sini adalah ketika anak laki-laki atau perempuan telah mencapai usia dewasa, atau dalam ukuran umur, ketika anak laki-laki sudah menjelang balik yaitu ketika umur 15 tahun, sedangkan perempuan adalah umur 9 tahun. Selain dilihat dari ukuran umur, jika anak laki-laki sudah mengalami mimpi basah maka dikatakan sudah balik, sedangkan anak perempuan dikatakan balik yaitu jika sudah mengalami haid. Selanjutnya yaitu berakal. Berakal di sini adalah orang yang memiliki akal, jadi tidak berkewajiban untuk melakukan sholat bagi orang yang gila. Selain ketiga syarat wajib di atas, terdapat pula syarat sah sholatnya, yaitu dalam kitab Al-Qur'an terdapat ada 5 syarat sah. Yang pertama adalah suci anggota badan dari hadas kecil maupun hadas besar. Selanjutnya yang kedua adalah menutup aurat. Yang digunakan untuk menutup aurat di sini adalah pakaian yang suci dan bersih dari hadas maupun najis. Nah, aurat wanita dan laki-laki tentu berbeda. Jika laki-laki antara pusar sampai lutut, maka auratnya para wanita yaitu semua anggota tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajahnya. Selanjutnya syarat yang ketiga yaitu suci tempat ibadah. Yang keempat adalah mengetahui waktu masuknya sholat yang seperti yang telah dijelaskan di atas. Dan yang kelima adalah menghadap kiblat. Setelah mengetahui syarat wajib, syarat sah, maka kita perlu juga mengetahui rukun-rukun sholat. Nah, rukun-rukun sholat di sini adalah yang pertama niat, yaitu menyengaja disertai dengan melakukan perbuatan tersebut. Niat biasanya dilakukan di dalam hati. Rukun yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu. Bagi seseorang yang tidak mampu melakukan sholat, maka Islam memberikan kemudahan atau rukhsah, yaitu melakukan sholat dalam keadaan yang ia bisa, seperti tidur telentang, berbaring, duduk, dan lain-lain. Selanjutnya adalah takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan serta mengucapkan takbir. Yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah.
yang kelima ruko, yang keenam tumakninah saat ruko, yang ketujuh i'tidal, yang kedelapan tumakninah saat i'tidal, 9 sujud, 10 tumakninah saat sujud, yang ke-11 duduk di antara dua sujud, yang ke-12 tumakninah saat duduk di antara dua sujud, yang ke-13 duduk tasyahud akhir, yang ke-14 membaca bacaan tasyahud akhir, yang ke-15 membaca sholawat pada saat tasyahud akhir, yang ke-16 adalah melafalkan salam, yang ke-17 niat keluar dari sholat, yang ke-18 adalah tertib atau urut dari rukun awal sampai rukun yang terakhir. Setelah mengetahui rukun, syarat wajib serta syarat sah sholat, maka kita perlu juga untuk melakukan praktek sholat fardu. Nah, di sini kita melakukan sholat adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, seperti sabda Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli", yang artinya sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Nah, sesuai ajaran Rasulullah, yang pertama adalah berdiri tegak serta menghadap kiblat. Menghadap kiblat merupakan salah satu dari syarat sholat. Nah, jadi jika kita tidak menghadap kiblat, maka tidak sah sholat kita. Yang kedua adalah takbiratul ihram dan niat. Takbiratul ihram dilakukan dengan mengangkat kedua tangan serta mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Perlu diketahui bahwa ketika melakukan takbiratul ihram, kedua telapak tangan ini menghadap ke arah kiblat, dan kedua ibu jari ditempelkan ke daun telinga dan sejajar dengan bahu. Nah, begini. Sambil mengucapkan takbiratul ihram dan Allahu Akbar, maka kita juga mengucapkan niat di dalam hati. Nah, mengucapkan niat ini bersamaan dengan lafaz Allahu Akbar. Selanjutnya yang ketiga adalah meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak kanan kiri dan diposisikan di bawah dada dan di atas ulu hati. Prakteknya seperti ini. Tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Nah, selanjutnya setelah begini, membaca doa iftitah. Nah, dapat dipelajari pada materinya di bawahnya ya, bisa dibaca sendiri. Selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Bacaan surat Al-Fatihah tentu sudah hafal semuanya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan membaca salah satu surat dari Al-Quran menurut kemampuannya masing-masing. Setelah itu melakukan rukuk dengan bacaan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Nah, setelah melakukan rukuk, maka kita melakukan i'tidal. I'tidal yaitu bangun dari rukuk seraya mengangkat kedua tangan seperti waktu takbiratul ihram. Nah, setelah melakukan i'tidal atau bangun dari rukuk, selanjutnya adalah melakukan sujud seraya membaca takbir. Bacaan sujud adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dibaca 3 kali. Setelah sujud, maka kita melaksanakan duduk di antara dua sujud atau sering disebut dengan duduk iftirash. Bacaan doa iftirash adalah Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Selanjutnya setelah duduk iftirash, kita melakukan sujud kembali dan mengucapkan takbir, dan bacaannya juga sama seperti sujud yang awal. Kemudian setelah sujud yang kedua, kita berdiri lagi seperti semula dan melakukan tata cara yang seperti di atas sampai dengan jumlah rakaat sholat tersebut. Setelah melakukan sujud kedua pada rakaat terakhir, selanjutnya adalah melakukan bangun dari sujud dan duduk tasyahud akhir dengan bacaan-bacaan tasyahud akhir seperti pada materi yang telah diketik atau ditulis ini. Nah, selanjutnya setelah melakukan tasyahud akhir, maka kita melaksanakan salam, membaca salam pertama serta menoleh ke arah kanan, dan membaca salam kedua serta menoleh ke arah kiri. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga saja bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf.